Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nuri Likai Hidayah, Heti Febriana, Tri Utami Puji Lestari, Sesa, dan Anissa Amalia. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang sistem pengendalian internal. Nah, kemudian di materi ini kami membagi menjadi 4 subbagian. Nah, yang pertama ada pengertian pengendalian internal, yang kedua ada perkembangan sistem pengendalian internal, dan yang ketiga ada perkembangan pengendalian internal sektor publik di Indonesia, dan yang keempat ada tahapan penyelenggaraan SPIP. Nah, untuk subbab yang pertama akan dibahas oleh saya. Nah, pengertian pengendalian internal menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut M.K. Keisen dan Robin 1949, yaitu pengendalian internal mencakup perencanaan organisasi, semua metode yang dikoordinasikan, serta ukuran yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam rangka melindungi harta, memeriksa keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong ditaatinya kebijakan pengelolaan yang ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua ada menurut COSO atau The Committee of Sponsoring the Tradeway Committee, mendefinisikan bahwa pengendalian sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen dan personel lain di dalam suatu organisasi yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga menurut Mulyadi di sini menerangkan bahwa sistem pengendalian internal ini meliputi ada struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, yang terakhir ada menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, di mana di situ menerangkan bahwa sistem pengendalian internal ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal ini merupakan suatu proses yang dilakukan bersama oleh seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, pengendalian ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi. Namun perlu disadari juga bahwa peran pemimpin di sini sangat penting dan sangat diperlukan dalam mengarahkan pengendalian agar lebih efektif dan tetap fokus dalam pencapaian tujuan organisasinya. Nah, yang selanjutnya ada jenis pengendalian internal. Jenis pengendalian internal ini ada dua macam. Yang pertama ada pengendalian internal akuntansi dan yang kedua ada pengendalian internal administrasi. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi. Untuk yang kedua, pengendalian internal administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya, Tri Utami Puji Lestari, NIM 72114186061, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Likai. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait dengan perkembangan sistem pengendalian intern. Perkembangan sistem pengendalian intern. Pada awalnya, sistem pengendalian internal itu dikembangkan di sektor korporasi. Perkembangan sistem pengendalian intern tidak terlepas dari peran para profesi akuntan dan para auditor di Amerika Serikat, yaitu American Accounting Association, the Institute of Internal Auditors,
dan American Institute of Certified Public Accounts. Pada tahun 1949, Securities and Exchange Commission atau SEC mensyaratkan untuk setiap korporasi dapat mengembangkan sistem pengendalian intern guna untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak internal dan pihak eksternal perusahaan terkait dengan penyajian laporan keuangan yang bebas dari penyimpangan dan kesalahan material, atau bisa dikatakan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tahun 1958 pada standar audit nomor 29, The Committee on Auditing Procedure mendefinisikan pengendalian internal dengan karakteristik rencana organisasi, semua metode dan prosedur yang terbagi atas pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi. Pada tahun 1968, Government Accounting Office mengembangkan pengendalian manajemen yang harus digunakan oleh unit-unit pemerintahan di Amerika Serikat yang terdiri dari 8 unsur. 8 unsur dari pengendalian manajemen itu antara lain perencanaan, pengorganisasian, prosedur, kebijakan, personalia, pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan intern. Kemudian, dari ke-8 unsur pengendalian manajemen menurut Government Accounting Office, terdapat 5 tujuan pengendalian manajemen secara umum. Yang pertama, dapat mendorong efisiensi dan kehematan dalam melaksanakan kegiatan. Maksudnya itu bahwa pengendalian dalam suatu perusahaan itu merupakan suatu alat untuk dapat mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu. Contoh dari kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu itu pemakaian sumber daya yang terlalu berlebihan dalam aktivitas operasi perusahaan. Sehingga dengan mengurangi pemborosan dari kegiatan yang tidak perlu itu tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar untuk perusahaan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua dari pengendalian manajemen itu dapat menjaga penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat. Maksudnya bahwa dalam penerapan pengendalian internal manajemen dalam suatu perusahaan itu dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sehingga dengan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien itu, perusahaan dapat memilih dan memilah pemakaian sumber daya yang nantinya akan digunakan dalam aktivitas operasionalnya agar dalam pemakaian sumber daya tersebut itu dapat secara hemat dan tepat. Tujuan yang ketiga dapat menekan timbulnya kewajiban dan biaya serta pencapaian tujuan secara efektif. Dengan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, maka dapat menekan timbulnya pembengkakan biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan, maka pencapaian tujuan perusahaan itu dapat dengan mudah tercapai. Kemudian tujuan yang keempat dari pengendalian manajemen itu dapat menjamin bahwa semua pendapatan sudah diterima dan dipertanggungjawabkan. Dalam suatu perusahaan itu perlu adanya penerapan sistem pengendalian intern yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Sehingga dengan adanya pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan itu dapat menjamin bahwa semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan adanya bukti catatan transaksi dan laporan keuangan yang telah dibuat, guna untuk menghindari adanya kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Tujuan yang kelima, dapat menjamin keandalan dan ketepatan laporan keuangan dan laporan lainnya. Maksudnya bahwa dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam suatu perusahaan itu dapat membuat pihak manajemen dapat bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pihak internal dan pihak eksternal perusahaan, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut itu harus dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, pada tahun 1988, ASB menerbitkan pernyataan standar audit nomor 55 yang mengklasifikasikan pengendalian intern menjadi 3 unsur utama. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Seorang pemimpin atau pihak manajemen suatu perusahaan wajib untuk dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi karyawannya di dalam lingkungan perusahaan. Karena dengan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dan positif di dalam lingkungan pekerjaan suatu perusahaan itu merupakan suatu pondasi bagi terciptanya efektivitas dalam penerapan komponen pengendalian perusahaan yang lainnya. Unsur yang kedua ada sistem akuntansi. Di dalam sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Unsur yang ketiga, prosedur pengendalian. Di dalam prosedur pengendalian ini mencakup tentang yang pertama, otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk tiap-tiap departemen yang dapat mengurangi peluang bagi seseorang karyawan untuk melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan secara independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat untuk setiap karyawan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Febriana, NIM 7211418051. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan sistem pengendalian intern. Pada tahun 1992, the Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau biasa yang disebut dengan COSO itu mengklasifikasikan pengendalian intern itu menjadi 5 komponen yang utama. Nah, untuk yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Nah, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawainya itu harus menciptakan dan memelihara lingkungan dan keseluruhan organisasi yang nantinya itu menimbulkan perilaku yang positif serta mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
Untuk yang kedua itu ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah, di mana kegiatannya ini adalah penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian dari tujuan serta sasaran dari instansi pemerintah. Nah, untuk itu pengendalian intern ini harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, untuk yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian atau control activities, di mana hal ini merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur, di mana untuk memastikan bahwasannya tindakan untuk mengatasi risiko itu telah dilaksanakan secara efektif. Nah, kegiatan ini membantu memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah itu telah dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya ini harus efisien serta efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Ada informasi dan komunikasi, di mana informasi itu merupakan data yang diolah yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi dari instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi sendiri itu merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol maupun lambang tertentu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga nantinya itu menimbulkan umpan balik. Nah, informasi di sini itu harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah serta pihak yang ditentukan. Nah, informasi itu disajikan dalam satu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu. Nah, untuk apa? Sehingga nantinya itu memungkinkan pimpinannya dari instansi pemerintah itu akan melaksanakan pengendalian serta tanggung jawabnya. Terakhir atau yang kelima itu ada namanya pemantauan atau monitoring, di mana monitoring ini merupakan proses dari penilaian atas mutu kinerja pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya itu akan segera untuk ditindaklanjuti. Nah, pemantauan ini harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya itu akan segera ditindaklanjuti. Pengendalian intern itu pada awalnya tidak seperti yang sekarang ini. Awalnya itu dipicu karena banyaknya temuan di mana terjadi banyak kecurangan pada profesi akuntan global yang merugikan stakeholder, sehingga sejumlah kerangka acuan pengendalian itu diajukan dan dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan pengendalian sistem pengendalian internal yang baik, seperti diantaranya itu ada COBIT, JOSO Internal Control Framework, serta JOSO Enterprise Risk Management. Nah, satu temuan yang penting dari kerangka acuan serta temuan penelitian sebelumnya ini adalah pentingnya analisis dari proses bisnis untuk perusahaan serta proses pemberian pelayanan publik untuk organisasi pemerintah. Istilah dari pengendalian internal atau yang biasa kita sebut dengan internal control pada awalnya itu namanya adalah pengecekan internal. Namun karena definisi dari pengecekan ini masih terlalu luas dan belum fokus, sehingga dirubah namanya menjadi internal control yang baru dinyatakan secara institusional di tahun 1949 oleh American Institute of Certified Public Accountants, di mana melalui laporan khusus yang berjudul Pengendalian Internal, Elemen-elemen Sistem yang terkoordinasi dan pentingnya pengendalian bagi manajemen dan akuntan independen. Nah, selanjutnya konsep dari tersebut berkembang pesat hingga sekarang ini yang kita kenal dengan 8 unsur pengendalian internal. Nah, di awal tahun 1980-an karena semakin kompleksnya dunia bisnis dan teknologi membuat semakin kompleks pengendalian internal tersebut tidak efektif dalam mendorong tercapainya tujuan dari perusahaan. Nah, karena makin banyaknya keluhan dari perusahaan di mana perusahaan itu telah melakukan pengendalian internal namun masih saja gagal.
Maka di tahun 1992, the Commission of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau yang disebut dengan COSO itu menerbitkan suatu laporan yang berjudul dengan Internal Control atau Integral Framework. Nah, laporan COSO ini memberikan suatu pandangan yang baru mengenai konsep internal control yang lebih luas serta terintegrasi yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, jika pada konsep sebelumnya itu hanya menekankan pada proses penyusunan laporan keuangan saja, maka di laporan yang terbaru ini COSO itu memiliki pandangan yang lebih luas, yaitu dengan melakukan pengendalian atas perilaku seluruh komponen organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sesa Rahayu Ningsih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sesa Rahayu Ningsih, NIM 7211418065. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah diterangkan teman saya sebelumnya. Untuk yang materi selanjutnya adalah perkembangan pengendalian intern sektor publik yang ada di Indonesia. Nah, untuk perkembangannya ada dua, yaitu yang pertama adalah pengawasan melekat. Nah, di Indonesia sendiri pengawasan melekat mulai dikenal dengan konsep pengawasan melekat yang sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Nah, di dalam Impres ini pengawasan itu terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara langsung kepada bawahannya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan juga pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Nah, di dalam pengawasan yang dimaksud dalam kalimat tersebut itulah yang disebut sebagai pengawasan melekat. Nah, untuk penyetaraan pengawasan melekat dengan supervisi atau atasan terdapat di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 yang mendefinisikan bahwa pengawasan melekat merupakan suatu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus atau berkala, dilakukan oleh atasan secara langsung kepada bawahannya, baik itu secara preventif maupun represif, sehingga pelaksanaan tugas bawahan tersebut nantinya dapat berjalan secara efektif dan juga efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN nomor 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/46/M PAN/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menjelaskan bahwa pengawasan melekat merupakan suatu padanan istilah dari pengendalian internal atau pengendalian manajemen yang disebut sebagai WASCAT. Nah, definisi dari WASCAT ini sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga ekonomis, sehingga segala sumber dayanya dapat dimanfaatkan dan juga dilindungi, kemudian didata dan dilakukan artinya pelaporan dan yang dapat dipercaya dan disaksikan secara wajar, sehingga nantinya segala peraturan yang ada dapat ditaati dengan baik. Nah, jadi inti dari semuanya yaitu pengawasan melekat merupakan suatu kegiatan atau pemantauan, pemeriksaan, dan juga evaluasi dari pimpinan atau unit kerja terhadap pendayagunaan sumber daya untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan unit atau organisasi kerja di masa depan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Kemenpan nomor 46 tahun 2004, pengawasan melekat merupakan suatu padanan istilah baik dari pengendalian internal maupun pengendalian manajemen. Nah, untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai ini terdapat 8 unsur pengawasan melekat yang berguna di dalam mencapai tujuan dan juga sasaran suatu organisasi. Nah, ke-8 unsur ini antara lain yaitu yang pertama adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses pembentukan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan pengembangan organisasi dan pelaksanaan fungsi manajerial secara keseluruhan. Nah, di dalam pembentukan organisasi ini uraian tugas yang jelas dan juga tepat sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat dipastikan adanya pembagian tugas ataupun wewenang secara adil dan juga merata pada para setiap staf
perusahaan. Nah, untuk dalam pengorganisasian ini terdapat hal yang harus dihindari, yaitu salah satunya itu adalah perangkapan jabatan dan juga terjadinya konflik kepentingan pribadi di antara komponen-komponen perusahaan yang nantinya dapat melemahkan pengendalian manajemen tersebut. Lalu yang kedua ada pembinaan personil. Nah, pembinaan personil ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar faktor sumber daya manusia yang di dalam perusahaan tersebut dapat menjalankan sistem dan prosedur secara profesional dan juga memiliki moral yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari proses perekrutan karyawan sampai dengan nanti menjelang masa pensiunnya. Nah, di dalam pembinaan personil ini dapat dilakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada pendidikan ataupun pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan juga kemampuan dari staf-staf perusahaan. Lalu yang kedua ada penyusunan formasi staf atau pegawai secara tepat, dan yang ketiga adalah perencanaan dan pengembangan karir dari para pegawai secara jelas. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan. Nah, kebijakan merupakan suatu pedoman yang ditetapkan oleh manajemen secara tertulis untuk mendorong tercapainya suatu tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di dalam perumusan kebijakan ini tentunya harus dilakukan secara teliti, secara tepat dan juga secara konsisten sehingga nantinya dapat tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Oke, yang selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses penetapan tujuan serta langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah prosedur. Prosedur merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas tertentu yang harus dilakukan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam pelaksanaan pembentukan prosedur ini harus dilakukan secara tertulis, sederhana dan mudah dipahami sehingga nantinya dapat membentuk basket yang andal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pencatatan. Pencatatan merupakan suatu proses pendokumentasian transaksi atau kejadian tertentu secara sistematis yang relevan dengan kepentingan organisasi. Pencatatan ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan data untuk menjadi sebuah informasi yang nantinya dapat berbentuk kelolaan seperti dokumen maupun laporan. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pemberi tugas atau kepada instansi lain yang mempunyai garis keturunan interaktif dengan instansi pembuat laporan. Nah, pelaporan yang baik itu harus disampaikan secara jelas, lengkap, objektif, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah supervisi dan review intern. Pengertian dari supervisi itu sendiri adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pegawainya. Sedangkan untuk review intern sendiri adalah suatu aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang bersama-sama dengan staf pimpinan atau yang dilakukan oleh APIP terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Nah, dari kesemua unsur tersebut dapat mewujudkan fungsi pengendali intern yang baik jika penyusunan semua unsur tersebut dapat dipertimbangkan dengan aspek melekat dalam manajemen atau built-in control dengan baik, maka pengawasan langsung atasan kepada para staf atau bawahannya dapat dikurangi intensitasnya. Yang kedua yaitu adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Di dalam sistem pengendalian intern pemerintah ini dimulai dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau yang disingkat dengan SPIP, yang merupakan pelaksanaan amanat dari pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, di dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan juga kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan juga seluruh pegawai atau staf perusahaan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan juga efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan di dalam pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP merupakan suatu pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus-menerus di lingkungan pemerintah baik itu pusat maupun di daerah. Nah, untuk sistem pengendalian intern pemerintah ini mengadopsi pendekatan KOSO, di mana latar belakang dari pengabdosian KOSO ini yaitu adalah dengan harapan bahwa
Sistem pengendalian intern pemerintah ini tidak hanya menekankan pada hard control, namun juga soft control, serta memberikan keyakinan di dalam pencapaian tujuan dengan mengidentifikasi resiko-resiko pelaksanaan kegiatan dan juga dapat melakukan tindakan-tindakan pengendalian lainnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan KOSO ini, pengendalian tidak hanya menitik beratkan pada lingkungan pengendalian saja, namun juga mereka menempatkan faktor manusia sebagai membuat pengendalian itu dapat berfungsi secara maksimal. Nah, dalam konsep KOSO, organisasi itu diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan juga waktu yang tepat, serta dapat melakukan pemantauan secara terus-menerus dan atau berkala. Nah, terbitnya SPIP ini juga didorong oleh reformasi di bidang keuangan negara yang membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan juga transparan. Mungkin itu pembahasan materi yang mengenai perkembangan sistem pengendalian intern di sektor publik di Indonesia. Untuk pembahasan yang satunya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Anissa Amalia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pembahasan yang keempat yaitu tahapan penyelenggaraan SPIP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada Pasal 1 Ayat 2, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP menjadi tanggung jawab dari pimpinan instansi pemerintah sesuai amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi upaya mengembangkan dan menerapkan semua unsur dari sistem pengendalian. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pada Pasal 2 Ayat 3, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara instansi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sesuai mandat Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 melakukan tugas pembinaan berupa yang pertama, penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, yang kedua, sosialisasi SPIP, yang ketiga, pendidikan dan pelatihan SPIP, yang keempat, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit. Selanjutnya yaitu prinsip umum penyelenggaraan SPIP. Yang pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. Sistem pengendalian intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah built-in. Built-in adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Yang kedua, yaitu sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Efektivitas sistem pengendalian intern sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif. Yang ketiga, sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Sebaik apapun perancangan dan pengoperasian, sistem pengendalian intern dalam suatu instansi tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai. Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi.
Yang keempat yaitu sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah. Oleh karena itu, maka tidak akan ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari yang pertama, tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi atau sosialisasi. Pada tahap ini, membangun kesadaran mengenai manfaat dan peran pentingnya SPIP guna membangun komitmen penerapan SPIP. Yang kedua, tahap pemetaan atau diagnostik. Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur SPIP yang telah diterapkan dan unsur-unsur SPIP yang belum diterapkan untuk mengidentifikasi area perbaikan sebagai dasar menyusun rencana tindak penerapan SPIP. Yang ketiga, tahapan membangun infrastruktur. Membangun fondasi atau infrastruktur dalam penerapan SPIP yang merupakan prasyarat mutlak sebelum dilakukan implementasi unsur-unsur SPIP. Yang keempat yaitu tahapan internalisasi. Tahapan ini mengimplementasikan SPIP ke dalam kebijakan dan prosedur yang selanjutnya akan ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Proses internalisasi ini juga perlu selalu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus untuk menilai apakah SPIP yang diinginkan telah terselenggara dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu tahapan pengembangan berkelanjutan. Tahapan ini memonitoring dan mengevaluasi penerapan SPIP untuk memastikan sistem yang ada mencukupi dan tetap berfungsi dengan efektif yang selanjutnya dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP menurut Wibisono, antara lain, yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan soft control dalam penerapan SPIP. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika. Yang kedua yaitu komitmen. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur, dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan. Yang ketiga, yaitu keteladanan dari pimpinan. Dalam kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, serta selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur, dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP. Keberadaan infrastruktur ini juga harus didukung oleh implementasi dari infrastruktur SPIP tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.